Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Rino di channel Makan Aja Yuk. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah terus dukung channel ini ya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang baru nonton dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa baca deskripsi juga biar nggak salah paham. Oke. Seperti biasa ya, seharusnya kali ini saya bikin video makan, tapi di momen ini saya nggak bikin video makan dulu ya. Sekarang ini kan lagi bulan puasa ya, bulan Ramadan. Nah, banyak yang tanya ya sama saya ini puasa nggak gitu kan. Ya nggak banyak sih, cuman maksudnya ada beberapa orang yang tanya gitu kan. Jadi saya kasih tahu aja ya, kalau saya ini sejujurnya nggak puasa, karena saya nggak boleh kurang minum. Kalau saya kurang minum itu gampang dehidrasi ya, terus badan itu ngedrop lah pokoknya, bisa demam, terus mulai kayak mual-mual gitu. Jadi saya nggak puasa untuk minum, saya jadi harus banyak-banyak minum tiap hari. Paling enggak ya kalau minum itu seharinya dari pagi sampai malam paling enggak bisa ngabisin 5 botol lah ya, 5 botol minum kayak ini nih, kayak ini tuh, dari pagi sampai malam ya, cicil gitu bisa habis 5 botol. Nah, kalau untuk makan ya selama bulan puasa ini saya ngikutin yang puasa. Jadi maksudnya ngikutinnya kayak gini ya, kalau buka puasa saya ikut makan kan, yang lain kan azan tuh buka puasa, nah terus makan kan, sedangkan saya tuh makannya nanti isya jam 7-an baru makan. Terus pas waktunya sahur, yang lain pada sahur, saya nggak sahur, saya makannya nanti sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi baru saya makan, dan itu pun baru ketemu lagi sampai buka baru makan lagi. Jadi ya sama aja kayak puasa, cuman beda jam aja untuk makannya ya. Jadi sehari semalam tuh 2 kali makan aja, hanya minumnya aja saya nggak boleh kurang. Jadi ya setiap berapa jam sekali mungkin minum gitu. Dan ini tadi lagi lagi bantuin ibuku ya, aku rajangin sayuran untuk mau dibikin martabak telur pakai kulit lumpia itu loh. Yang tadi sambil ngerajang terus kepikiran, oh ya ngapa nggak bikin video berbagi cerita aja ya, misalnya kan banyak yang nanya biar nggak penasaran gitu loh. Jadi ya saya bikin videonya ini sebenarnya belum selesai, masih ada tinggal dikit lagi nih yang belum dipotong-potong. Ini saya nyambi ya, saya potong-potong sambil cerita. Jadi ya kegiatan saya selama sakit lumpuh ini ya gini, cuman bisa bantu motong-motongin sayuran kayak gini, karena nggak bisa nggak bisa bikin ya apa-apa yang lain, karena kan hanya tiduran aja. Jadi paling kalau motong-motong gini masih bisa lah. Jadi aku kalau ada ibuku lagi mau masak gitu kan, atau mau bikin apa, aku yang pasti minta motonginnya, kayak motongin tempe atau mau bikin pisang goreng gitu, motongin pisangnya aku pasti minta, karena mulai bosen aku tuh tiduran terus, itu bosen rasanya, pengen ngapain gitu loh. Kalau main HP pun lama-lama bosen juga. Mungkin awal-awalnya seneng lah ya, kayak kalian yang suka main HP gitu, setiap hari hanya kerjanya main HP tiduran aja. Awal-awal seneng, mungkin setahun masih seneng lah, tapi aku ini sakit udah 7 tahun, mulai bosen HP tuh, kayak bingung mau diapain. Rasanya tuh main game itu mulai mulek, pening sendiri main game itu, udah bosen game apa aja dicobain. Akhirnya ya setelah aku melihat Bang Rizal itu ya, yang separuh aku lumpuh itu, dia bikin YouTube channel itu, kok kenapa aku enggak gitu loh. Dia aja bisa, keadaannya sama kayak aku. Akhirnya ya coba-coba lakukan bikin YouTube ini sambil ngisi waktu sehari-hari kan ada kegiatan lain, kayak yang bisa jadi kegiatan baru lah, nggak bosen hanya main HP aja, nonton TV, makan tidur.
Karena ya mungkin kalau bagi kalian di sana, menurut kalian enak makan tidur itu, iya memang enak sih. Hanya setahun paling itu, bertahan setahun. Setelah setahun mungkin bosen, sampai bingung mau ngapain lagi kalian itu dengan HP itu. Jadi kerjanya dulu tuh ya YouTubean aja, cumanan YouTubean terus, apa aja yang di YouTube itu dilihatin, sampai manjer HP-nya itu nontonin orang YouTubean aja. Akhirnya ya setelah aku mulai bikin YouTube ini kan, ya mulai ada kegiatan lah maksudnya. Kalau makan itu ya direkam, habis makan istirahat bentar, terus mulai ngedit lagi, videonya diedit, habis itu tinggal nunggu subuh itu. Setiap sahur, kalau pas-pas segini ya subuh sahur itu, kalau nggak siangan bangun ya ngupload video setiap hari lah, insya Allah saya upload. Jadi ya gitulah ya, biar kalian nggak penasaran lagi nanya-nanya saya ini kok ngupload video gitu kan. Apalagi kalau videonya video pendek gitu, makanya siang-siang gitu, itu video pendek tuh hampir rata-rata video lama semua ya. Udah saya simpen karena kan nguploadnya setiap hari Minggu doang, jadi udah banyak gitu loh simpenannya tuh. Tinggal nunggu setiap hari Minggu baru diupload. Sekali ngupload 6 kanak-kanak. Apa aku ngupload video biasa yang makan biasa normal itu kan 6 hari tuh jatuhnya, dan hari Minggu itu kan hari ke-7 harusnya. Jadi aku ngupload video pendeknya juga 6 biji biar ngimbangin. Jadi video panjangnya 6, video pendeknya 6. Jadi selama seminggu itu aku nguploadnya tuh ya segitulah ya banyaknya, 6 video pendek sama 6 video normal. Makanya kadang ada yang bilang kok video pendeknya banyak banget bang. Iya, karena dirapel aku video pendeknya tuh ya, jadi udah disimpan. Itu video pendek simpenan, udah video lama. Kalau video yang panjang itu mungkin baru ya, kayak baru makan kemarin itu ngedit, nguploadnya baru hari ini gitu. Jadi bukan hari ini makan langsung edit langsung diupload, enggak. Jadi itu juga ya video kemarin gitu loh yang diupload. Karena aku nggak bisa kalau makan hari ini langsung diedit langsung diupload hari ini, itu nggak bisa, nggak kekejar waktunya. Hanya bisa ya kayak gitulah. Intinya kan tetap berusaha terus ya, jangan menyerah. Dan untuk kalian yang di luar sana ya, yang badannya masih sehat, masih bisa jalan, jangan malas-malasan ya, harus semangat, harus mau bekerja. Memang makan tidur itu enak tapi nggak ada gunanya juga, akhirnya malah datang penyakit. Pasti datang penyakit, gak mungkin gak. Orang yang jalannya aja, maksudnya bisa berjalan gitu ya normal dia, tapi makannya aneh-aneh, pasti sakit, gak mungkin gak. Kayak makannya suka santan terus ya, pokoknya yang kolesterol lah, yang ngandung kolesterol kayak kambing lah, lemak-lemahan lah, pasti. Tunggu aja 2 tahun 3 tahun ke depan lah, penyakit kolesterol lo pasti datang. Udah, kalau apalagi kalau yang suka makannya manis-manis itu udah bahaya, itu asli bahaya. Kalau gula tuh, penyakit gula udah datang itu ya susah. Kayak saya ini 7 tahun lumpuh ya, 7 tahun tiduran aja, sakit tiduran gini, itu penyakitnya udah banyak. Jujur aja nih ya, saya gula darah gara-gara tidur terus ya. Sebenarnya saya terakhir sekolah itu sebelum kecelakaan itu kan SMK penerbangan ya, itu semi militer sekolahnya, kalian tahu sendiri lah. SMK penerbangan, SMK yang sekolah yang kelautan itu pasti didikannya semi militer, yang pelayar itu. Jadi olahraga tuh nggak mungkin nggak, tiap hari tuh pusat, tiap hari makanan sehari-hari selalu pagi tuh kalau pas apel pagi tuh push up 30, minimal 30 itu pasti tiap hari. Jadi kalau ibaratnya dibilang pola hidupku bagus tuh ya bagus waktu sekolah dulu ya. Masalahnya apa ya, aku olahraga terus gitu loh sekolah itu, tapi setelah mulai kecelakaan kelas 2 itu kan pas PKL, habis itu mulai lumpuh kayak gini ya, gak pernah lagi olahraga. Jadi dulu itu aku sama sekali nggak ada penyakit, sehat semua. Setelah 7 tahun sakit ini sekarang gula darah ada,
kolesterol pun ada. Dan aku nggak tahu lagi yang lain-lain karena ya udah lama nggak check up ke dokter ya, karena semenjak corona ini susah mau ke dokter itu. Orangnya ibaratnya orang sehat aja bisa ketularan, apalagi orang sakit kayak aku gini ya. Jadi dia nggak pernah ke dokter lagi selama corona ini. Kalau sakit pun ibarat demam, ibarat kayak muntah-muntah itu ya hanya beli obat aja. Ibuku yang ke apotek, nggak yang konsultasi ke dokter, tanya obatnya apa, baru dibeli. Jadi hanya ya tetap di rumah aja gitu. Anjuran pemerintah tetap di rumah aja meskipun sakit, nggak ke bawah rumah sakit. Makanya aku kalau makan ya gitulah ya, kalian lihat. Aku selama rekaman tuh paling makan sehari sekali. Kalau nggak puasa pun aku makan sehari sekali, paling banyak 2 kali lah. Jadi pagi itu jam 9 pagi aku baru makan, terus rekaman misalkan. Kalau lapar ibaratnya sorenya gitu pas mau setengah 7 tuh habis maghrib. Kalau lapar biasanya aku makan mie, kayak mie soun, mie bihun, itu mie putih-putih lah. Kalau nggak ada, lagi di rumah lagi nggak ada stoknya, ya mentok-mentok mie instan. Jarang makan nasi lagi, karena ya aku tahu udah banyak gula di darah ini. Jadi aku ngurangin minum manis. Paling yang minumku tuh ya kalau lagi pingin ngopi malam, itu pun jarang, nggak tiap hari ngopi, seminggu sekali bisa jadi. Terus susu campur jahe gitu, itu pun kalau lagi badannya mulai gak enak ya, mulai greges gitu loh, mulai demam-demam gitu, namanya susu sama jahe. Itu pun jarang, nggak tiap hari. Jadi aku udah mulai jaga pola makan lah. Ibarat kalau kalian lihat makananku ya gitu-gitu aja, kayak ikan ayam ya memang aku ini susah. Kalau bisa aja sih kalau mau ibaratnya makan daging gitu, cuman ujung-ujungnya ya itu penyakit. Kayak kambing gulai itu, sate kambing, rendang daging itu. Aku kalau kayak malam gitu aja ya, kayak apa namanya, misalkan ada undangan kendurian gitu kan, ada pengajian gitu kan, biasanya diundang tuh kalau pengajian, terus dapat nasi berkat kan. Itu biasanya kalau nasinya lauknya rendang gitu, makan sepotong aja mulai cenut-cenut, kepala aku mulai pusing, belakang leher ini rasanya kayak pegel gitu, berat ya, karena kolesterol. Sepotong gue pada dipikir gimana kalau kayak yang lain-lain bisa mukbang banyak-banyak itu. Emang iya kelihatannya enak, tapi tunggu 3 tahun 4 tahun ke depan kalau dia nggak jaga pola hidupnya. Oke, kalau dia makan malam nih, besoknya pagi subuh tuh olahraga mati-matian, mungkin masih sehat badannya. Tapi kalau cuma makan tidur tuh makannya banyak banget porsinya kayak gitu, dan lauknya kolesterol semua kayak gitu, tunggu aja 3-4 tahun ada tamu tak diundang penyakit dadakan. Kalian kalau ibaratnya aku makan dikit cuman seporsi nasi gitu aja ya, memang nggak bisa banyak. Aku ibaratnya kalau makan nasi tuh bisa banyak nambah sampai 3 kali. Dulu waktu masih setahun sakit gitu, baru setahunan gitu lah. Ini kan udah 7 tahun, masih setahunan tuh pola makanku tuh kayak nggak diatur, sampai naik makan itu, makan semaunya. Nasi padang itu tiap hari bisa ketemu kalau tiap makan siang. Pagi kayak makan nasi nih, misalkan masakan nasi apa, masakan ibuku gitu, apalah nasi biasa sama lauk-lauk. Siangnya biasanya nasi padang, malamnya ketemu lagi nasi lagi, jadi sehari 3 kali makan nasi. Setahun pertama itu aku masih belum kena gula darah. Kena gula darah ini mulai masuk tahun kedua sakit, 2 tahun sakit baru mulai gula darah aku. Ya itu gara-gara gak dijaga. Dulu tuh wah, masih setahun pertama tuh aku minum kopi, minum teh tuh, pagi ngeteh manis, malamnya ngopi manis. Wah, bener-bener ya gak dijaga. Apalagi aku udah mulai sakit ini kan, gak pernah olahraga sama sekali. Paling-paling ya olahraganya ya kecil-kecilan aja lah, kayak ngangkatin apa namanya air minum itu, kayak tadi itulah. Terus hanya di tangan aja, nggak olahraga tangan aja, nggak ada olahraga lagi main. Sebenarnya tulang punggung ini udah sembuh sih, kan patah ya, udah sembuh. Cuman aku mau olahraga sit up itu nggak bisa, tulang ini udah kaku 7 tahun sakit. Jadi kayak kalau pernah kalian tahu apa penyakit yang apa namanya lumpuh kayu itu loh, aku pernah lihat di berita itu ada lumpuh kayu itu, dia kaku seluruh badannya.
bahkan tangannya ini lurus gini aja nggak bisa ditekuk kayak aku nih. Alhamdulillah masih bisa nekuk, kepala masih bisa geleng-geleng, masih bisa ngomong ya kan, masih bisa ngeliat. Tapi ya itu entah sampai kapan, karena namanya kolesterol gula darah itu bisa kemana aja larinya. Kalau gula darah ibarat kalau hanya kolesterol aja ya hanya itulah, tapi kalau gula darah udah kemana aja larinya, bisa ke kolesterol, bisa ke stroke, bisa ke jantung ya kan. Yang awalnya dulu aku tuh masih aku sekolah itu pandangan matok ini yang masih bisa ngelejar aja, karena kan dulu aku masih seneng nembak burung itu pakai senapan, main-main ke hutan-hutan itu, ke kebun-kebun nyari burung itu, masih bisa aku ngeliat burung dari jauh tuh di pohon gitu, masih bisa. Tapi sekarang boro-boro aku di depan kita aja ada burung udah nggak bisa ngeliat lagi, padahal deket jaraknya karena udah rabun jauh. Kalau aku ngeliat jarak deket gitu masih jelas ya, masih kebaca tulisan itu. Tapi kalau udah agak jauh dikit 5 meter aja lah udah nggak kelihatan burung mulai ya. Ini ya tuh selama sakit ini kan main HP terus gitu ya, terus jarak HP ke mata aku tuh kan deket. Namanya tiduran, cobalah kalau kalian main HP sambil tiduran, nggak mungkin kan HP-nya jauh-jauh. Kalau kalian sambil berdiri apa sambil duduk aja kadang masih deket-deket HP kalian, apalagi misalkan main game itu. Apalagi kayak aku 7 tahun sakit, HP itu udah di depan mata terus, gak pagi gak malam gak siang, makanya udah mulai kena rabun jauh kayak gitu. Atau kayaknya udah susah kalau ngeliat jauh ya. Ya sampai di sini dulu ya videonya, udah lumayan lama nih, udah hampir 18 menit. Jadi ini cuman berbagi cerita aja ya, berbagi pengalaman aja untuk kalian ya yang masih sehat. Jangan pantang menyerah. Kalau ibaratnya aku masih bisa berdiri aja, aku mau kerja di luar sana, bantu orang tua. Nah aku nih tipe orangnya ya gak mau diem gitu loh, maunya ngapain gitu. Karena kalau aku udah mulai lumpuh kayak gini udah bener-bener siksaan rasanya, asli gak bisa ngapa-ngapain. Aku mau bantu itu apa yang mesti dibantuin orang, aku aja gak bisa kemana-mana, hanya tidurannya kayak gini aja jadi kerjaanku. Kalau ibuku lagi mau masak gitu kan, mau masak apa kayak misalkan lagi ada pengajian gitu kan misalkan ngerajang tempe, mau bikin tempe kering gitu kan, butuh banyak tuh. Nah rajangin aku bantuin, kadang motongin bawang, malah seneng aku bantuin kayak gitu tuh, karena ada kegiatan gitu loh, gak cuma makan tidur main HP capek. Mungkin setahun pertama seneng kalian, ibarat kan kayak adikku gitu aja, tiap hari dipaksa dibangun berangkat sekolah, bangun subuh, sholat subuh lah, inilah itulah. Aku yang ngerasain zaman sekolah dulu capek rasanya. Setelah sakit ini ya, awalnya aku mulai putus asa gitu, tapi kalau dipikir-pikir ya enak juga, makan tidur. Yang lain sibuk kerja capek cari duit, tapi aku makan tidur aja. Lama-lama ya capek juga akhirnya. Setahun pertama mungkin enak, senang gitu main HP terus kan. Aku tuh dulu punya laptop ya, sampai main laptop itu 24 jam main terus, main game itu sampai tamat semua, kayak bosen lah ibaratnya. Sampai laptopku pun kalah, udah 3 tahun aku pakai laptop tuh, akhirnya laptopku yang kalah rusak, mati total sampai. Dan sampai sekarang ya belum bisa kebeli yang baru sih, karena nggak ada duitnya. Aku udah 7 tahun sakit dan laptop itu nggak sanggup ngikutin, baru 3 tahun dipakai dah mati total udah dia. Sekarang ya jadi hiburannya ya HP ini aja lah paling, kalau nggak nonton TV, kalau nggak ya main sama kucing. Makanya kucing peliharaanku tuh banyak dulu, ada 5 biji ya. Kalau kalian pernah lihat video pendek aku yang ngasih makan kucing tuh, kalian pasti tahu lah. Kalau nggak yang ngelatih ikan di akuarium, di samping ini kan ada akuarium ikan itu. Jadi kayak gitulah kegiatan tuh, bangun subuh gitu kan, beres-beres ya kan, ganti kan udah lumpuh nih, untuk kencing bahkan untuk BAB pun nggak berasa, aku keluar dengan sendirinya. Jadi ya jelas otomatis pakai pempes kan, karena kalau nggak pakai pempes kemana-mana kotorannya.
dan belum lagi yang jaga luka itu gara-gara tiduran terus, karena lama-lama panas sih. Kalian yang ibaratnya tidur 24 jam aja, kalau nggak bergerak itu pasti panas kan. Salah satu sisi kalian itu kayak misalkan tiduran terlentang gitu, pasti punggungnya panas lama-lama. Sama aja kayak aku, cuma namanya udah lumpuh ya, jadi nggak berasa lagi, akhirnya melepuh kulitnya tuh sampai hitam-hitam. Akhirnya dibiarin malah nambah parah. Mau nggak mau dioperasi sama dokter kan, setelah dibawa ke dokter itu. Jadi ya kayak gitu, yang awalnya hanya luka kecil kayak cuman hitam-hitam, nah hitam-hitam kecil kayak gini nih, tiba-tiba waktu dioperasi bisa lubang gede gini, karena ya di dalamnya tuh dagingnya udah mati ternyata. Awalnya cuma segini nih, barat titik ini, tapi waktu dioperasi bisa lubang gede ini. Makanya luka yang di kakiku tuh besar itu lubang. Kalian pernah lihat di berbagi cerita yang keberapa itu adalah ya yang lewat luka itu luka yang sekarang. Kalau dulu tuh banyak luka yang awal dari kecelakaan ya, di belakang pas tulang ekor itu ya, lubangnya sama besar, hampir segini nih lah nih lubang lukanya tuh, sampai sampai dalam. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, hanya dengan madu obatnya sembuh. Sekarang udah nutup. Terus luka kedua di paha kanan kiri, lebarnya pun sama, hampir gedenya sama, dan dalam juga, dengan kasus yang sama, namanya luka decubitus ya, luka biasanya yang dialami sama orang yang lumpuh itu. Setelah berjalannya waktu, hanya dengan madu sembuh. Dan ini luka yang terakhir, ketiga ini, yang di dengkul itu ada 2, kanan kiri ya. Ini paha pun 2, kanan kiri. Itu sama aja. Tapi waktu itu yang di dengkul ini gara-gara aku sakit banget ya, karena aku kena tipes kan, sakit tipes yang aku pernah bilang ada hajatan di samping rumahku, gara-gara rame kan orang ngerokok yang di luar, pada rokoknya di luar. Tipesnya masuk ke tempatku, keracunan asap, kena tipes aku. Tipes itu kan panas ya di badan, rasanya di paru-paru tuh kebakar gitu rasanya. Jadi ya itu, kena tipes, gak lama kemudian kakiku tuh melepuh. Akhirnya operasi dan sampai sekarang belum sembuh. Lama memang penyembuhannya itu untuk 2 luka yang di paha sama yang di tulang ekor itu aja lama lukanya sembuh, hampir 1 tahun itu. Dan untuk yang di dengkul ini mungkin udah setahun juga nih, tapi belum sembuh. Karena kan ya semakin kesini kan aku gula darahnya ini udah mulai parah ibaratnya ya. Karena aku udah ngejaga makan dan selalu minum obat ya, kalau lagi kumat gitu selalu minum obat aku. Jadi di depan ini selalu stok obat gula darah terus nih, selalu stok gula darah tuh, nggak pernah enggak. Karena tapi nggak tiap hari. Dulu aku tiap hari minum dulu ya, tapi kalau sekarang udah nggak tiap hari lagi. Karena aku tahu kalau aku tergantung sama obat kayak gini, obat-obatan rumah sakit kayak gini nih, ujung-ujung ginjalku yang rusak. Karena ya obat gini pun dia memang ibaratnya penyembuh, tapi bisa jadi racun juga lama-lama kalau kita keseringan minum. Ginjalku yang rusak nanti, jadi aku mulai ngurangin lagi. Jadi ini minum paling seminggu sekali aja. Kalau dulu hampir tiap hari minum satu butir, satu buah gitu ya. Kalau sekarang mungkin seminggu sekali aja minum. Aku lebih nyari obat-obat tradisional aja sekarang kan. Kalau sakit-sakit apapun obat-obat tradisional aja. Kayak dulu tuh apa-apa kayak obat lambung minumnya Promac lah, terus Milanta lah ya, obat-obat mah gitu. Kalau sekarang aku hanya minum parutan kunyit gitu loh, kunyit diparut, kunyitnya tuh yang udah tua gitu lah kata ibu tuh, diparut diminum, jangan pakai air lagi, jadi udah air kunyitnya tuh langsung murni. Kalau ibuku lagi malas marut ya beli jamu aja dah sama tukang jamu, sebotol besar gini aja bisa habis dalam waktu 3 hari aku, kunyit itu, jamu kunyit. Terus kalau lagi demam paling nyarinya air kelapa. Pokoknya yang tradisional aja lah. Kalau mau lambung tuh mulai mual-mual, air jahe biasanya. Dan untuk gula darah ini biar nggak naik gulanya, aku ngurangin nasi putih. Kadang-kadang kalau kalian lihat aku makan nasinya dikit itu ya bukannya apa, aku kurangin itu nasinya. Dan tiap pagi tuh kalau minum paling teh manis, tapi hanya seteguk 2 teguk, sisanya ibuku yang ngabisin biar angkat aja perutnya yang penting. Dan itu tadi bilang tadi, kalau malam paling kalau pingin ngopi ya seminggu sekali itu aja dah, nggak tiap hari ngopi. Udah
20 menit lebih ternyata, nggak berasa ngobrolnya. Ya sampai sini dulu ya videonya ya. Tadi niatnya mau berhenti, malah lanjut lagi. Ya sampai sini dulu ya. Nanti nguploadnya susah kalau banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton ya. Tunggu video-video berikutnya, oke. Assalamualaikum.